Bismillahirrahmanirrahim. Pertengkaran antara suami istri adalah satu hal yang lumrah. Karena tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang persis sama wataknya, sama sifatnya. Adanya perbedaan-perbedaan inilah yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan, menimbulkan kesalahpahaman sehingga terjadilah pertengkaran. Jangankan rumah tangga yang disusun oleh anggota keluarga atau katakanlah suami istri yang tidak soleh, rumah tangga yang tersusun atas pasangan suami istri yang soleh dan solehah saja, itu tidak pernah sepi rumah tangga mereka dengan pertengkaran. Satu contoh yang kita bisa angkat pada malam hari ini, siapa yang meragukan kesolehan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau adalah orang kedua atau orang ketiga yang pertama kali menerima risalah Islam. Ya, sebelum datang banyak orang yang berbondong-bondong menerima risalah Islam ini, beliau adalah orang kedua atau orang ketiga yang memeluk Islam. Nah, itulah sebabnya beliau kalau mau diurut, ya, orang terbaik ketiga sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga juga menjadi khalifah, ya, khalifah kaum muslimin. Nah, beliau juga adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau kawin, dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya Fatimah, ya, Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Nah, dalam sebuah riwayat, keluarga ini, keluarga yang siapa yang meragukan kesolehan Ali bin Abi Thalib, siapa yang meragukan kesolehan juga putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah. Nah, tapi dalam sebuah riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah putrinya, ya, rumah Ali dan putrinya Fatimah. Kemudian di dalam rumah itu tidak temukan Ali. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Fatimah, di mana Ali?" Maka Fatimah mengatakan, dia keluar dalam keadaan marah-marah. Ya, dan siang ini dia tidak tidur di samping saya. Ya, maka Nabi SAW menyusul Ali, menanyakan kepada para sahabat yang lain, siapa yang lihat Ali? Maka seorang sahabat mengatakan dia berada di sana, tidur di masjid. Ya. Dia tidur dalam keadaan pipinya itu kena debu. Ya, kemudian didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikatakan, "Qum ya Aba Turab." Ya. Berdiri kamu wahai bapaknya tanah. Nah, ini salah satu nama panggilan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali yang dia sukai. Ya, "Qum Aba Turab." Bangkit wahai bapaknya tanah, Aba Turab. Pelajaran yang kita bisa ambil dari riwayat ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini keluarga
yang tidak diragukan kesolehannya, apalagi kita ini. Betul. Ya, Nabi SAW sendiri juga pernah bertengkar dengan istrinya. Suatu ketika Nabi memegang minuman, kemudian ada kue di atas, kemudian dipukul tangannya oleh salah seorang istrinya, akhirnya kemudian tertumpah semua. Ya. Lalu Nabi memungut kue-kue itu, ya, kemudian juga serpihan gelas yang pecah, ya, pada waktu itu. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, ada apa? Dia bilang, ibumu cemburu, ya, karena pada waktu itu Nabi mendapatkan kiriman kue yang disukai, ya, pada giliran istri yang berikutnya Nabi hanya mengatakan, ya, ibumu cemburu, ya. Jadi kalau keluarga yang tersusun atas suami yang soleh, suami yang soleha, atau orang-orang baik-baik bertengkar, ya apalagi kita ini. Ya. Tapi ada yang membedakan. Kalau keluarga yang tidak tersusun atas pasangan suami istri yang soleh dan soleha, biasanya pertengkarannya itu rutin. Ya, biasanya pertengkarannya itu rutin. Sedangkan pasangan keluarga yang soleh dan soleha itu biasanya insidentil. Ya, insidentil yang menunjukkan ini juga adalah fitrah manusia. Bahkan pertengkaran ini dalam pandangan Islam adalah satu musibah, ya, adalah satu musibah. Dan musibah itu kalau menimpa orang-orang yang beriman dan dia bersabar, itu bisa menjadi kafarat baginya, bisa menjadi penghapus dosa baginya. Boleh jadi pertengkaran itu disebabkan karena dosa, karena ada ucapan Umar bin Abdul Aziz, tidaklah terjadi satu musibah kecuali karena dosa. Ya, wala rufi'a illa bitaubah. Dan tidaklah terangkat musibah itu kecuali dia bertobat. Ya. Jadi pertengkaran bagi keluarga yang beriman itu boleh jadi disebabkan karena dosa. Dan kalau itu terjadi kemudian dia bertaubat, ya, dia mengambil hikmah atas pertengkaran itu, maka dia bisa berbalik menjadi pahala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menambah pahala orang keluarga yang beriman itu lewat pertengkaran. Ya. Perbedaan yang lain, kalau keluarga-keluarga yang tidak baik itu biasanya cari kemenangan, mencari kemenangan. Bagaimana pihak istri, bagaimana mengalahkan suaminya, bagaimana pihak suami mengalahkan istrinya, bahkan sampai kepada tingkat mendolimi, menganiaya. Sedangkan keluarga yang soleh dan soleha, bukan kemenangan yang diingat, tapi bagaimana mencari solusi. Ya, bagaimana mencari solusi sampai kepada KDRT, ya, kasus, ya, kekerasan dalam rumah tangga, sampai kepada pembunuhan, mencaci maki mencaci maki pasangannya, mencaci maki keluarganya, keluargamu kamu dasar begini, dan seterusnya. Pokoknya pertengkaran itu tanpa aturan, ya, tidak berada di dalam etika. Padahal Masya Allah, ajaran Islam ini kan ajaran yang berisi pedoman bagaimana kita mengatur diri kita secara pribadi. Islam ini adalah pedoman menata keluarga. Islam ini adalah pedoman bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Ya, karena itu sampai kepada hal-hal yang merupakan fitrah manusia tidak bisa mengelak dan
kisah tadi itu juga membuktikan bahwa bagi kita bahwa sesungguhnya tidak ada satu keluarga di dunia ini tidak pernah bertengkar, tidak ada, ya. Tetapi Islam memberikan aturan kalau terjadi pertengkaran, bagaimana etika-etikanya, ya, sehingga pertengkaran ini tidak melebar, ya. Pertengkaran ini pada akhirnya nanti bisa ada solusi yang kalau ini bisa dimanage dengan baik, bisa kita berada di dalam koridor etika bertengkar, boleh jadi, ya, sehabis pertengkaran itu yang terjadi adalah tajdidun nikah, ya, memperbaharui kembali suasana pernikahan kita, ya, justru makin mengakrabkan, ya, seolah-olah pasangan suami istri yang baru bertemu kembali, ya. Nah, inilah perbedaan antara pertengkaran dari keluarga yang baik-baik dan pertengkaran dari kalangan keluarga yang tidak baik. Iya, keluarga yang harmonis, Ustaz, bukan berarti tidak pernah bertengkar. Ya. Bahkan tadi Ustaz sampaikan bahwa Rasul dan para sahabat pun pernah bertengkar dengan keluarganya masing-masing, Ustaz. Ya, betul. Ketika kita tidak bisa mengelak dari sebuah pertengkaran antara kita dengan pasangan, kira-kira etika yang perlu kita perhatikan itu apa aja, Ustaz? Ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa saja kewajiban suami kepada istrinya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antut imaha idza ta'imta. Kamu memberi makan istrimu itu apabila engkau makan. Kamu memberi makan sesuai yang kamu makan. Jangan kita banyak makan di luar yang enak-enak, istri kita di rumah menunya hanya itu-itu saja. Ya. Jadi tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita awik tasabta. Kamu memberi pakaian apabila kamu berpakaian atau sesuai yang kamu pakai atau sesuai dengan kemampuanmu. Ini kewajiban yang kedua. Jadi tadi pangan, ya, kemudian ini sandang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 etika ketika terjadi pertengkaran. Jadi hadis inilah yang menunjuk bagaimana etika pasangan suami istri ketika bertengkar, yaitu menjauhi 3 hal. Ya, dia wajib menjauhi 3 hal kalau bertengkar. Ya. Yang pertama adalah wala tadribil wajah. Jangan memukul wajah. Ya. Jangan sekali-sekali memukul wajah. Apa yang dimaksud wajah di sini? Bukan hanya ini yang muka, tapi seluruh bagian kepala ini termasuk wajah. Karena inilah organ yang paling vital di dalam tubuh kita. Ya, jadi di sini geger otak, di sini kegilaan dan sebagainya. Pokoknya pusatnya di bagian kepala. Karena itu, ya, perkara yang harus dijauhi oleh seorang suami, termasuk bisa saja seorang istri ini melakukan, adalah jauhi KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kalaupun terpaksa harus melakukan itu, sebab memang ada ayat yang menyebutkan itu dalam surat An-Nisa. Ya, jadi etika pertama ini tidak berarti bahwa tidak ada memukul di dalam Islam. Saya juga tidak setuju sampai kepada anak. Ya, kalau kita tiadakan yang namanya memukul itu artinya kita mengingkari Al-Quran, kita mengingkari hadis. Ya, tetap ada. Namun inilah pendidikan terakhir. Ya, inilah metode pendidikan terakhir dari banyak metode-metode yang kita harus lalui dulu. Ya,
Tapi kalau dikatakan tidak ada memukul di dalam Islam, itu tidak benar. Ya, dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala ini ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahun." Nah, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatir tidak taat kepadamu, dia nusyuz, ya tidak tunduk, tidak taat kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 metode ya untuk mendidik, mentarbiyah istri yang seperti ini. Yang pertama adalah fa'iduhunna, nasihati. Ya, nasihati dengan cara yang baik. Ya, kita menasihati bukan menunjukkan kesalahannya, tapi bagaimana kita menasihati dia terima. Karena itu kita harus belajar juga metode menasihati agar dia bisa terima. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan dia di tempat tidur. Artinya pisah. Ya, pisah tempat tidur. Ini ya boikot. Ya, pisah tempat tidur. Kemudian apabila juga tidak mempan dengan cara ini, wadribuhunna, pukul dia. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memukul seorang istri yang tidak patuh pada suami, tidak patuh pada syariat. Dia perintahkan istrinya sesuatu yang bertentangan dengan syariat, dia bisa memukulnya. Tetapi itu adalah jalan terakhir. Kemudian Allah mengatakan, fa in ata'nakum, jika istrimu itu taat padamu, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan cari jalan-jalan lain lagi. Ya. Jadi kalau demikian bagaimana etika memukul wajah ini? Ya, ketika kita harus melakukan ini, hindari memukul seputar kepala. Ya. Kemudian yang kedua adalah jangan menyakiti. Ya. Dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, beliau mengatakan, jika istrimu itu membantah, istrimu itu tidak taat kepadamu, ya, maka boleh kamu memukulnya ghairah mubarrih, ya, tanpa menyakiti. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anha ditanya, bagaimana itu? Bagaimana caranya memukul tanpa menyakiti? Ya, maka beliau menjawab, as-siwak wa shibhuhu. Kamu pukul dengan kayu siwak. Nah, bagaimana itu kayu siwak? Itu kayak ada kayu-kayu yang biasa digunakan untuk gosok gigi itu. Ya, saya kira tidak ada kayu siwak yang begini besarnya. Ya, rata-rata ini kayak kelingking. Ya, karena memang tujuan daripada pemukulan ini bukan menyakiti, tapi untuk mendidik. Jadi dia semacam simbol untuk dia tahu bahwa dia salah. Nah, dan yang ketiga adalah etika memukul ini jangan meninggalkan bekas, memar, luka sampai kemudian berdarah-darah. Apalagi kalau sudah patah-patah, ya, sampai kepada pembunuhan. Inilah bedanya. Ini yang harus dihindari. Ya, hindari sedapat mungkin KDRT, dan kalau terpaksa setelah melalui berbagai metode, maka perhatikan, ya, tidak boleh memukul seputar kepala, tidak boleh menyakiti, ya, kemudian tidak boleh meninggalkan bekas, ya, kecuali memang dia hanya bekas ya yang sifatnya batin, ya, artinya sebab sesungguhnya yang kita pukul itu adalah batinnya, ya, adapun fisiknya itu hanyalah simbol saja. Nah, jadi janganlah kita ini seorang suami sedikit-sedikit nempeleng, sedikit-sedikit. Disinilah kehinaan seorang laki-laki di dalam satu rumah tangga, karena beraninya hanya mukul istri, beraninya hanya selalu melawan orang-orang yang lemah. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat tidak pernah memukul seorang pun wanita istrinya, bahkan wanita-wanita budak pun beliau tidak pernah pukul, ya, kecuali beliau berjihad fisabilillah. Jadi Nabi kita kenal tidak mengenal yang namanya kekerasan kecuali jihad fisabilillah. Dan itu juga memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Tidak sembarangan kita mengatakan satu konflik itu dikatakan jihad fisabilillah. Yang kedua, etika yang kedua ketika bertengkar adalah wala tuqabbih. Jangan mencelah. Ya. Jangan suami mencela istrinya, mencaci maki istrinya, jangan istri mencaci maki suaminya. Ini biasa terkadang semua sudah dapat.
sudah dapat istri, sudah dapat juga ibunya, bapaknya, keluarganya. Memang dasar kamu keluarga ini, keluarga itu, macam-macam. Ya, ini wala tuqabbih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ini ya, ya di dalam surat An-Nisa ayat 148 Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk. Yang dimaksud di sini adalah caci maki yang diucapkan dengan terus terang illa man zulim, kecuali bagi orang yang dianiaya. Ya, dianiaya boleh jadi dia dipukul dengan fisik, dia tidak mampu melakukan pembalasan, maka boleh dia membalas dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan yang buruk. Yang ketiga, etika yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis tadi itu adalah wala tahjur illa fil bait. Nah, jangan kamu meninggalkan istrimu kecuali dalam rumah. Ya. Ini artinya boleh memboikot, ya, boleh memboikot istri, tetapi pemboikotan itu adalah pemboikotan internal. Apa tujuannya? Supaya orang luar tidak tahu. Ya. Jadi ini juga kita bisa bahasakan etika yang ketiga di dalam bertengkar, jangan sampai orang luar tahu. Ya, bahkan kalau bisa orang di dalam rumah jangan tahu, anak-anak jangan tahu bahwa ibunya bertengkar, ayahnya bertengkar. Ini memiliki dampak psikologis yang sangat negatif. Ya, bagi pertumbuhan kepribadian, ya bahkan psikologi anak. Nah, ini harus dibuat komitmen dari awal. Kalau bertengkar jangan sampai ada yang tahu. Ya, ini biasa terkadang bukan hanya orang dalam rumah yang tahu, satu RT tahu. Ya, sampai ada tontonan gratis. Ya, wah datang, oh wow, piring terbang, ini terbang sekadang sama. Inilah karena kita tidak memperhatikan etika-etika itu. Padahal seperti yang saya katakan tadi, memang pertengkaran ini satu hal yang tidak bisa dielakkan. Satu ketika kesalahpahaman, ada miskomunikasi, salah dengar, ya, macam-macam lah kesalahpahaman apa ya, yang terkadang tidak disengaja dan tidak ada niat sebenarnya untuk itu, ya, terjadilah pertengkaran. Bedanya ini, ya, kalau kita ini beragama, beginilah etikanya bertengkar, begini bertengkar yang Islami, ya, sebab dengan pertengkaran yang seperti ini, insya Allah akan ada solusi. Tapi coba kalau sudah terjadi KDRT sampai melukai, ya, sampai mencederai, sudah berkembang lari ke polisi. Ya, apalagi undang-undang KDRT ini sekarang ini ketat sekali. Ya, kemudian dikenal oleh orang lain, apa kita tidak malu? Ya, apa kita tidak malu? Keluar ini, tukang bertengkar ini. Ya, inilah. Jadi kalau mau bertengkar, ikuti nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, jangan memukul daerah kepala, wajah dan daerah kepala. Yang kedua, jangan mencela, jangan mencaci maki. Dan yang ketiga adalah boikot, boleh melakukan pemboikotan, tapi pemboikotan internal, jangan sampai terbawa keluar sehingga rahasia-rahasia kita diketahui oleh pihak luar. Tentu lain masalah lagi kalau memang ini sudah tidak bisa diselesaikan, maka kita boleh mengundang pihak luar.